3 menit jadi melejit. Nah teman-teman, bisnis segede Tupperware aja bisa gagal, apalagi kita. Nih saya masih inget banget, zaman dulu kalau ada ibu-ibu yang punya Tupperware, itu tandanya dia udah level elite di dunia peralatan dapur. Warnanya cerah, desainnya elegan, dan harganya lumayan mehong, tapi tetap laris. Ya, bahkan ada yang bangga jadi reseller, door to door sampai jadi MLM, legendaris. Tapi sekarang Tupperware resmi tutup operasionalnya di Indonesia setelah 30 tahun. Dan kabarnya bukan cuma di Indonesia, banyak negara lain pun. Brand legendaris ini sudah megap. Dan ini bikin saya tuh mikir, kalau brand sebesar Tupperware aja bisa tumbang, apa kabar bisnis kita yang masih yang masih jungkir balik cari customer, yang baru nyicil bangun brand, yang modalnya cuma cukup buat 1 kali produksi. Tapi di balik berita buruk ini ada pelajaran penting banget yang relevan buat semua pengusaha di Indonesia hari ini. Yang pertama teman-teman, loyalitas konsumen itu nggak bisa diandalkan selamanya. Zaman dulu Tupperware menang karena nggak ada saingan yang kuat. Sekarang produk serupa banyak, harganya lebih murah, bisa dibeli di mana-mana. Customer kita sekarang bukan cuma nyari kualitas, mereka nyari yang cepat, mudah, dan relevan. Dan ini pelajaran penting banget buat UMKM. Kita nggak bisa ngandelin nama doang. Kita harus adaptif, harus relevan, harus bisa nyambung sama gaya hidup konsumen hari ini. Kedua, model bisnis juga harus bisa evolusi. Tupperware masih terlalu ngandelin penjualan offline dan sistem distributor offline. Padahal dunia udah pindah ke digital. Semua orang lebih percaya influencer dibanding agent. Sekarang bahkan affiliator lebih suka check out di Shopee daripada ikut arisan dapur. Pertanyaannya, bisnis kamu udah adaptasi ke situ belum? Masih fokus bikin brosur, banner, atau udah mikirin algoritma TikTok? Ketiga, brand gede pun bisa tumbang kalau terlalu percaya diri. Tupperware terlalu nyaman di zona top of mind. Padahal kenyataannya konsumen terus berubah. Dan dalam bisnis yang nggak berubah, pelan-pelan akan tersingkir. Jadi sekarang saatnya kamu refleksi. Seberapa fleksibel bisnis kamu terhadap perubahan zaman? Apa yang selama ini kamu anggap sudah cukup, padahal harus diperbarui? Coba tulis jawaban kamu di kolom komentar teman-teman. Kadang dari nulis jujur ke diri sendiri, kita baru sadar apa yang harus dibenerin. Saya sendiri ngerasain kok, ini waktu diskusi santai bareng teman-teman di komunitas di acara kumpul bisnis. Awalnya cuma ngobrolin tren belanja online. Lama-lama ngebuka fakta pahit. Banyak banget yang omsetnya turun gara-gara masih jualan kayak tahun 2015. Tapi dari obrolan itu juga ya, kita tuh saling bantu. Ada yang ngasih insight soal micro influencer, ada yang share tools marketing gratis, bahkan ada yang collab bareng karena produknya saling melengkapi. Dan itulah gunanya komunitas. Bukan cuma tempat pamer pencapaian, tapi tempat buat saling tumbuh, saling update, dan saling jaga supaya nggak tertinggal zaman. Ingat teman-teman, brand besar bisa jatuh, tapi brand kecil yang gesit bisa naik. So let's join with us di Entrepreneur Society, go bold and beyond.